selain Danau Toba, kemudian Borobudur, Mandalika, dan Likupang. Izinkan saya Rustam Effendi pada kesempatan ini memandu jalannya konferensi pers virtual. Dan bersama kita telah hadir beberapa narasumber yang pastinya sudah sangat kompeten untuk menjelaskan atau memaparkan atau memberikan informasi seputar pengembangan DPSP Labuan Bajo. Dan bersama kita telah hadir, kami menyapa Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, yang terhormat Pak Odo, terima kasih sudah bergabung Pak. Kemudian kami juga menyapa Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR, Ibu Diana Kusumastuti. Selamat siang Ibu Diana. Oh, mungkin operatornya sedang baik. Kita sapa kemudian yang terhormat staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Kemenparekraf, Bapak Fransiskus Teguh. Selamat siang Pak, terima kasih kehadirannya. Kemudian kami juga sapa Kadispar NTT, Bapak Wayan Darmawa. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang. Baik. Kemudian Bapak Agustinus Rinus, Kadispar Manggarai Barat. Selamat siang Pak Agustinus. Mungkin belum hadir, nanti akan menyusul bergabung. Dan yang terakhir, kami juga hadirkan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK, Bapak Wiratno. Selamat datang, Bapak Wiratno. Baik, mungkin nanti akan bergabung selanjutnya karena ada keperluan yang lain. Bahwa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita memiliki waktu 1 jam ke depan untuk webinar konferensi pers virtual progres pengembangan DPSP Labuan Bajo. Dan untuk sesi pertama kami mohon kepada Bapak Odo Manuhutu untuk menyampaikan informasi dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan progres pengembangan DPSP Labuan Bajo. Kepada Bapak Odo kami persilakan Bapak. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak, Pak Rustam, terima kasih atas waktunya, Pak Dirjen, Pak Wiranto, Pak Bu Dirjen, Pak Staf Ahli, Pak Frans, Pak Wayan, dan teman-teman dari media. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya bersama kita untuk membahas mengenai progres pengembangan 5 DPSP. Jadi tujuan dari pertemuan dari press conference ini adalah untuk saling berbagi informasi dan menyamakan persepsi mengenai Labuan Bajo. Kedua adalah menjelaskan apa-apa saja yang dikerjakan pemerintah dalam rangka mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Dan dalam hal ini telah ada juga Pak Bu Dirjen, Pak Dirjen, teman-teman. Nah, di sini artinya bagi teman-teman media bahwa pengembangan DPSP Labuan Bajo merupakan pekerjaan yang dilakukan lintas KL dan melibatkan berbagai sektor di luar pemerintah juga. Di sini juga ada dari teman-teman dari Pemda NTT. Intinya adalah singkat saja, intinya pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan Labuan Bajo bukan hanya sekedar pariwisata, tapi berbasis pada 3 hal, yaitu pelestarian lingkungan hidup, kedua adalah masyarakat memperoleh benefitnya, dan ketiga adalah pembangunan berekonomi. Saya kira 3 hal ini selalu saling beririsan, dan kita tidak pernah melupakan juga bahwa nilai-nilai budaya yang ada di Labuan Bajo ingin kita lestarikan melalui berbagai langkah pembangunan. Dan jika Ibu dan Bapak melakukan kunjungan ke Labuan Bajo dalam 1 atau 2 bulan ke depan akan melihat betapa berubahnya Labuan Bajo dari kota yang dahulu kecil, kurang terawat, menjadi terawat, dan
Saya 5 tahun lalu pernah melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, dan tahun lalu dan tahun ini melakukan ke Labuan Bajo, melihat berapa cepatnya perubahan dan perubahannya dalam konteks yang lebih positif. Saya kira semangat positif ini yang melatar belakangi upaya kita membangun Labuan Bajo. Tentu saja ini semua atas arahan Bapak Presiden dan Pak Menko, Bu Menteri KLHK, dan Pak Menteri Parekraf dan Menteri PUPR. Mungkin itu aja sebagai awal, dan kami akan senang hati bersama Bu Dirjen, Pak Dirjen, Pak Frans, dan teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media. Harapannya pertemuan seperti ini dapat dilakukan secara reguler sehingga kita mempunyai persepsi yang sama. Kedua adalah kalau ada masalah timbul, kita bisa mengkomunikasikan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam bekerja di Republik ini, saya kira adalah penting untuk mengkomunikasikan, saling berkomunikasi dan saling mencari penyelesaian yang masalah di lapangan. Masalah pasti ada dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan negara. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu aja dari kami, Pak Sesdep. Baik, terima kasih Pak Deputi. Demikian pemaparan penyampaian informasi dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti kami akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kembali penyampaian informasi dari staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi kepada Bapak Franciscus Xaverius Teguh. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Rustam, Pak Deputi, Pak Odo, Pak Dirjen, Ibu Dirjen, dan juga Pak Kadis Pariwisata NTT, Pak Kadis Pariwisata Manggarai Barat, dan rekan-rekan yang hadir dalam forum ini. Saya kira dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejalan tadi dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Deputi, Pak Odo, dari Kemenko Marves. Kita memiliki komitmen untuk mempercepat, menghadirkan destinasi yang berkualitas dan tentu saja berkelanjutan. Ini saya kira poin penting. Nah, karena pariwisata ini adalah manusia dan fokusnya kepada manusia, kita juga ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang hadir saat ini di Labuan Bajo dan sekitarnya juga diimbangi atau dibarengi dengan transformasi sosial budaya atau peningkatan sumber daya manusia dan juga masyarakat. Sehingga pengembangan berbasis komunitas itu juga menjadi fokus kita dalam berbagai program dan langkah yang kita sudah lakukan sejak tahun 2015 dan sampai saat ini. Jadi dua periode dari fokus Presiden, amanahnya ini yang kita kerjakan. Nah, tentu saja ini sejalan juga dengan arah baru dari pembangunan kepariwisataan kita, yaitu menuju kepada quality tourism dan juga sustainable tourism. Saat ini tentu ada berbagai upaya-upaya kita untuk mempercepat adaptasi, ya, kolaborasi, dan juga kerja-kerja inovasi. Baik, selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa komitmen ini tentu akan kita lakukan bersama-sama dengan para pihak dalam kaitan dengan perencanaan, dan saat ini kita sedang memastikan untuk menghadirkan integrated master plan yang utuh, program-program yang memfasilitasi, mengadvokasi, dan juga menginisiasi berbagai potensi, tidak hanya di Labuan Bajo dan sekitarnya, tapi juga di dalam kawasan mainland Flores sebagai satu kesatuan dari destinasi. Jadi fokus pertumbuhan kita ada di Labuan Bajo, tapi penyebaran pertumbuhan ini juga akan terjadi, akan kita lakukan secara bertahap tentu saja. Dan saya kira ini sejalan juga dengan rencana kita untuk membangun, memastikan kesiapan masyarakat, rencana-rencana untuk program penerapan CHSE,
mengembangkan Creative Hub dan juga berbagai upaya untuk mendorong adanya keseimbangan ekologis, keseimbangan konservasi, dan juga perhatian kita kepada masyarakat dan sekitarnya. Saya kira itu yang tentu kami harapkan, ada berbagai program yang tentu akan sejalan dengan irama dan juga pertumbuhan, pergerakan, dan kapasitas dari destinasi itu sendiri. Memang kita ada program-program yang juga mendorong pergerakan wisatawan dalam kaitan dengan penguatan pemasaran, tapi hari-hari ini kita mengkonsolidasi agar kesiapan destinasi kita, kesiapan produk-produk kita juga menjadi lebih baik. Maka kami harapkan juga dalam forum ini tentunya ekspektasi publik harus juga kita penuhi dengan upaya-upaya dan kerja-kerja yang serius dari pemerintah untuk menghadirkan pembangunan kepariwisataan yang memberikan nilai tambah, nilai ekonomi, nilai sosial budaya, dan juga ke aspek ekologi. Termasuk juga aspek-aspek yang berkenaan dengan penataan di kawasan Taman Nasional, dan juga menghadirkan kembali kekuatan dari Labuan Bajo dan Komodo ini, yang saya ingat dia adalah juga UNESCO World Heritage dan cagar biosfer. Dan kita punya potensi ini yang tetap kita harus rawat, kita harus kembangkan, dan kita akan manfaatkan secara berkelanjutan. Saya kira demikian catatan dan pokok-pokok yang bisa kami berikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans Teguh atas penyampaian informasi pada siang hari ini. Dan saya kira tadi dua hal telah disampaikan dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dari informasi staf ahli Kementeri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi dari Kemenparekraf. Dan selanjutnya juga telah hadir bersama kita Bapak Wirano, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK. Kepada Bapak Wirano, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akan share screen. Nama saya Wiratno, tadi salah ketik. Oh, siap Pak. Saya izin share screen. Wah, disable ya, Pak Nandang. Tolong Pak Nandang di share screen. Disable ini dari panitia, tolong diizinkan saya share screen. Tolong host bisa atau Pak Nandang, direktur saya. Nah, sekarang udah bisa. Maksimal. Ya, mau izin? Siap. Bentar ya, standar. Baik, lanjut aja. Ini yang luar biasa, 400.000 tahun yang lalu keberadaan Komodo. Kalau zaman Jurassic itu kira-kira 3 juta tahun yang lalu udah hilang, dan sekarang kita memiliki sesuatu yang secara global very significant. Lanjut. Kita berbasis 590, Taman Nasional kita punya 54 Taman Nasional, Bapak Ibu, seluas kira-kira 16 juta hektar Taman Nasional kita. Sebagian laut ada 5 juta hektar. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans Teguh, status global. Ya, ada World Heritage tentu. Sebelumnya ada Main and Biosphere, ini UNESCO juga. Dan 991 itu World Heritage. Dan juga ada apa ini 2012 itu Seven Wonder. Nah, ini selfie di Padar yang sangat terkenal itu. Lanjut. Ini Taman Nasional kita, banyak orang tidak tahu bahwa luasnya 173.000 hektar dan 76% perairan. Dan pulaunya ada 143 pulau, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dalam konsep cagar biosfer ini pengelolaannya harus berkoordinasi sebetulnya lintas, bahkan sampai ke Bima Sape, di transition zone dan di wilayah yang di sekitar Manggarai Barat ya, Kabupaten Manggarai Barat. Core zone-nya kalau dalam konsep cagar biosfer Taman Nasional. Lanjut.
Ini zona-zonanya, Bapak Ibu sekalian, ada zona inti dan di wisata itu ada di zona pemanfaatan yang luasnya hanya 1,38%, 1,39% atau sekitar 2.400 hektar ya, 2.400 hektar. Itu yang hijau-hijau itu zona yang boleh untuk ekoturisme, untuk pengembangan turisme. Yang lain tidak boleh. Lanjut. Ini sistem zonasinya, lanjut aja. Ini kegiatan riset kita punya 17 tahun monitoring komodo. Datanya sangat lengkap, kira-kira populasinya sekitar 3.000 up and down. Lanjut. Ini populasinya dan terkait juga dengan pakan, terutama rusa, kadang kerbau dan kadang juga itu dimakan juga kalau di pinggir laut ada penyu. Lanjut. Ini existing pembangunan yang diributkan di masa lalu, itu yang merah itu hanya di situ sebetulnya. Sementara yang kuning itu adalah roaming komodo ya. Jadi di Loliang ini ada sekitar 65 komodo aktif di satu lembah ini. Ini hanya satu lembah dan nantinya ini difokuskan di dermaga terus di daerah ini yang pusat informasi. Lanjut. Ini bagi yang belum tahu, ini lanjut terus, ini posisi komodonya. Nah ini pemukiman, Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan hubungan-hubungan desa, ini ada desa-desa dengan penduduknya. Lanjut. Ada. Kemudian kita punya program kemitraan konservasi, jadi masyarakat desa itu kita bantu juga berbagai pengembangan yang terkait dengan turisme, terutama di Kampung Komodo ini sudah sebagian besar mereka terlibat di dalam pengembangan turisme. Lanjut. Tidak ada relokasi penduduk, ya. Kita ada zona khusus di sana, ada zona khusus sekitar 310 hektar untuk pemukiman. Jadi mereka tidak diusir, dipindahkan, tidak ada program itu di dalam konsep pengelolaan Taman Nasional, dan kita bahkan meningkatkan kesejahteraan. Termasuk sekarang sedang kita lakukan pemagaran karena ada kasus digigitnya salah seorang anak di Kampung Komodo. Ya, sekarang sedang kita siapkan pemagaran di Kampung Komodo Kerora Rinca sekitar 1,4 km. Dan berbagai macam kerjasama nanti dengan community based ekoturisme ini, karena Komodo ini banyak sekali manfaatnya untuk hotel-hotel besar, tour guide operator, tour operator. Kita ingin ada community based ekoturismenya. Ini akan kita kerjasama dengan PUP, dengan Sekolah Tinggi Pariwisata dan para penggerak ekowisata. Lanjut. Ini contoh berbagai macam pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Juga termasuk pelatihan dan bantuan usaha. Nah ini kalau bisa kita kembangkan dengan para pihak, ini tentu sangat bagus. Ini yang dikerjakan oleh Taman Nasional, Bapak Ibu sekalian. Dikerjakan Taman Nasional. Lanjut. Pelatihan, dan ini termasuk pelatihan yang diinikan, termasuk nanti pengembangan mooring buoy, penambahan mooring buoy sehingga keselamatan diving juga akan dijamin. Lanjut. Ini sertifikasi pelatihan, dan saya kira ke depan menuju destinasi prioritas kita akan melakukan memperluas ya sertifikasi para pemandu sehingga mereka memahami. Banyak pemandu nggak paham itu apa itu World Heritage dan seterusnya. Lanjut. Ini Pulau Rohbong dan Muang yang dipersoalkan. Kalau Pulau Muang 34 hektar. Ini salah satu dari 142 pulau di Komodo. Semoga tidak ada jual beli pulau seperti yang ribut pada saat ini. Semua pulau sudah ada kira-kira 90 pulau yang diberikan nama. Ini masuk di Muang masuk di zona rimba, dan Rohbong ada di 90 hektar, lebih luas di zona inti karena ada potensi kakatua jambul kuning dan seterusnya. Lanjut. Ini dermaga yang kita idam-idamkan, nanti dari Cipta Karya akan menyampaikan progresnya, kayaknya sudah mulai kelihatan. Ada report mingguan kami juga saya terima. Ini seperti lidah komodo kira-kira. Ini yang sangat cantik, panjang dermaga sekitar 400 meter. Ini di Pulau Rinca. Di Pulau Rinca yang akan menjadi pusat pengembangan. Lanjut.
ini destinasi yang akan desainnya seperti ekor komodo ini akan menjadi salah satu yang menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Bapak Presiden yang mendukung integrasi dari berbagai sektor. Lanjut. Terakhir ini saya kira Taman Nasional Komodo dan DPSP Labuan Bajo menuju ekowisata berbasis alam dan budaya tadi disebutkan berkelas dunia. Insya Allah ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Dirjen atas pemaparannya. Saya meyakini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan Pak, tapi kita menunggu pemaparan narasumber yang lain untuk kita sarikan kembali nanti di akhir sesi sebelum pertanyaan tanya jawab Pak. Kemudian kami undang Ibu Dirjen Bu Diana. Kami persilakan Bu Diana, waktu dan tempat, Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR. Mohon izin Bapak, saya dengan ajudannya boleh di skip satu Bapak. Oh oke. Baik. Nanti Ibu masih dengan Pak Menteri sebentar. Oh baik. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Informasinya Pak. Baik, siap. Mungkin kita lanjutkan narasumber yang berikutnya untuk menyampaikan informasi terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Wayan Dharma, Kadispar NTT, waktu dan tempat kami persiapkan, Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sharing informasi. Jadi dalam rangka pembangunan DPSP Labuan Bajo, mungkin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana komitmen pemerintah pusat, jadi bagaimana pembangunan Labuan Bajo akan menjadi model pembangunan yang akan memberikan tekanan-tekanan yang juga akan menjadi contoh dalam pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah ada acuan yang sama, ada kerangka kerja yang sama, sehingga memudahkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga swasta berada dalam rangkaian, dalam koridor yang sama. Ini sangat penting sekali, tentu akan menjadi model pembangunan bagi pengembangan pariwisata yang lain. Yang kedua, ada kolaborasi, ada pembagian peran, jadi bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan dana, pemerintah provinsi juga melakukan alokasi dana, kabupaten juga melakukan yang sama, tetapi dia diharapkan ada sinergi. Tentu dalam perjalanan awal, karena ini sesuatu yang baru, kelihatan belum terlalu efektif, tetapi saya yakin dan percaya sebagaimana komitmen pemerintah pusat dan juga daerah, ini akan tentu kolaborasi akan menjadi lebih efektif ke depan. Yang berikut adalah dengan adanya kemitraan ini fokusnya sama, bagaimana meningkatkan kualitas destinasi wisata. Ini yang dan juga dukungan ekonomi kreatifnya. Jadi kalau kita lihat fakta sekarang menunjukkan ada lompatan peningkatan kualitas destinasi yang didukung oleh berbagai sumber pembiayaan pembangunan termasuk swasta. Tentu pemerintah provinsi juga melakukan yang sama, terutama mengisi bagian-bagian yang tidak terisi oleh kementerian lembaga. Pada akhirnya kita berharap Labuan Bajo memang akan menjadi pendorong pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur dan juga ke depan bahkan menjadi salah satu ikon pariwisata nasional. Yang berikut terkait dengan pembangunan pariwisata Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi yang diharapkan bertumbuh lebih cepat, tentu kita juga mengantisipasi pemerintah daerah bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya, mengingat kecepatan pembangunan industri pariwisata Labuan Bajo ini luar biasa. Jadi atas dasar itu di APBD provinsi kami memberikan dukungan. Jadi termasuk dengan basis desa. Ini yang kami lakukan, termasuk juga melakukan kolaborasi dengan asosiasi industri pariwisata, bagaimana kita
melakukan verifikasi kompetensi pelaku-pelaku industri pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga secara bertahap kesiapan sumber daya manusia mengantisipasi lompatan pembangunan pariwisata yang ada bisa kita siapkan sehingga tidak ada losses sumber daya atau nilai tambah ke luar. Jadi kita sahabat mungkin bagaimana masyarakat menangkap peluang yang ada. Satu aspek penting yang juga dilakukan dalam kerangka pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur, terutama mendorong pergerakan destinasi super prioritas Labuan Bajo Flores, yaitu meningkatkan ekosistem pariwisata, yaitu menyiapkan secara optimal dukungan rantai pasok. Sebagaimana berbagai kritik yang disampaikan selama ini, perkembangan pembangunan pariwisata tidak diikuti oleh dukungan rantai pasok terhadap kepariwisataan, dan komitmen pemerintah provinsi dengan dukungan pendanaan pada sektor-sektor terkait ini sangat jelas sejak 2019 dan berlanjut sampai 2021 agar rantai pasok kebutuhan pariwisata bisa didukung oleh kekuatan-kekuatan pengembangan yang dilakukan dari wilayah kabupaten atau provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya agar lompatan pembangunan kepariwisataan dan nilai tambah yang tumbuh dalam pariwisata mendapatkan memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor lain yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Yang ketiga, terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ini memang menjadi titik yang krusial. Untuk itu, pemerintah provinsi telah melakukan juga kerjasama dengan pihak-pihak swasta, termasuk perbankan di Nusa Tenggara Timur, untuk berbagi peran. Jadi bisa memberikan dukungan, pelatihan-pelatihan, termasuk fasilitasi permodalan. Dan untuk itu, salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur, yaitu apa yang disebut dengan pemberian kredit merdeka. Jadi fasilitasi kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil tanpa bunga sebagai awal dari persiapan antisipasi perkembangan pariwisata yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Yang terakhir, dalam kerangka pengembangan pariwisata Labuan Bajo, tentu kami menyampaikan apresiasi penghargaan kepada kementerian lembaga difasilitasi oleh Kementerian Menko Maritim dan Investasi yang telah memfasilitasi koordinasi terus-menerus dengan kelembagaan kementerian lembaga yang lain. Artinya apa? Dengan melakukan koordinasi secara intensif, maka kemungkinan terjadi gap informasi akan bisa kita kurangi, dan tentu ini akan meningkatkan efektivitas kerja pembangunan kepariwisataan ke depan. Kami belajar banyak dari proses yang dilakukan saat ini, terutama dalam pengembangan kepariwisataan Nusa Tenggara Timur, yang saat ini memang yang masuk DPSPP itu hanya 11 kabupaten, tentu akan ada 11 kabupaten yang lain juga akan dibangun tentu dengan model, dengan patron yang telah dikembangkan dalam pola-pola kolaborasi tadi. Ya, mungkin itu Pak, informasi yang dapat saya sampaikan. Terima baik, kasih, ya, saya Pak. kembalikan. Terima kasih Pak Wayan atas penyampaian informasinya. Tadi kita mendengarkan penjelasan dari Kabdispar NTT. Untuk itu mungkin untuk melengkapi penjelasan beliau, hadir pula Kabdispar Manggarai Barat. Kepada Bapak Agustinus Rinus, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salve, salam Indonesia maju dan salam Indonesia sehat. Panjangan ini salam nih Pak. Siap. Tapi Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika. Dalam forum-forum apapun, salam-salam nasional ini wajib disampaikan. Baik, Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia. Selanjutnya, Presiden menetapkan Labuan Bajo sebagai
destinasi super premium. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, ada 7 arahan pokok yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama terkait dengan penataan kawasan. Ya, di antara penataan kawasan diantaranya adalah Puncak Waringin, Batu Cermin, dan juga Pulau Rinca atau Loh Buaya, juga penataan waterfront city, juga pelabuhan multipurpose yang nanti dilaksanakan di Baik Lambu. Terkait dengan Puncak Waringin, karena sudah dibangun secara baik, pemerintah daerah sudah sepakat bahwa pengelolaan Puncak Waringin akan diserahkan kepada Perumda Bidadari. Kebetulan kita sudah punya perda terkait dengan badan usaha milik daerah dan direkturnya sudah dilantik. Jadi dalam konsep pemanfaatan Creative Hub Puncak Waringin itu akan dilaksanakan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Diharapkan bahwa Puncak Waringin menjadi tempat pertukaran ide-ide kreatif. Itu penataan kawasan, dan juga nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat penataan kawasan Batu Cermin akan segera diselesaikan, supaya dengan demikian kami juga akan menyerahkan pengelolaannya kepada Perumda Bidadari. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, ya, khususnya infrastruktur jalan, ya, jalan yang disebut dengan jalan premium, Pak, di Soekarno Atas dan Soekarno Bawah. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa karena antara badan jalan dengan trotoar, di mana trotoar lebih besar daripada badan jalan, dan ini menjadi tantangan baru kami di Labuan Bajo. Kami sangat mengharapkan supaya harus dilakukan sebuah kajian, ya, yang sifatnya ilmiah terkait dengan moda transportasi yang paling cocok dengan kondisi jalan seperti ini. Kalau tidak, nanti akan sedikit mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan yang akan datang berkunjung ke Labuan Bajo. Karena Soekarno Atas dan Soekarno Bawah itu menjadi pusat aktivitas pariwisata kita di Manggarai Barat. Itu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Juga kami sangat mengharapkan karena kita belum menyiapkan tempat parkir, ya, umum. Kita diharapkan bahwa sesuai dengan rencana detail tata ruang Kota Labuan Bajo, tempat parkir itu peruntukannya di lapangan Kampung Ujung. Tapi sampai dengan saat ini belum ada penataan. Harapannya pemerintah pusat bisa berpikir untuk melakukan penataan parkir ini, sehingga dengan demikian konsep jalan premium berjalan secara baik. Yang ketiga adalah penyiapan sumber daya manusia. Ini harapan kami, Pak, karena ini menjadi tantangan utama. Dari 274.000 lebih penduduk Manggarai Barat, itu 60%-nya berijazah SD ke bawah. Ya. Dengan pelabelan pariwisata Labuan Bajo sebagai super premium atau super prioritas, ini menjadi tantangan berat. Kalau tidak, kami akan menjadi penonton di negeri kami sendiri. Untuk itu harapannya bahwa, ya, peningkatan sumber daya manusia pariwisata ini segera. Termasuk salah satunya kami mengusulkan bahwa harus segera dibangun Politeknik Pariwisata Negeri di Labuan Bajo ini. Itu penyiapan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia. Yang keempat adalah pengelolaan sampah. Masalah sampah ini menjadi masalah yang seksi di Manggarai Barat. Ya, dari hasil exit survei kita di tahun 2019, 58% wisatawan mengatakan kota Labuan Bajo itu kotor, dan 38% mengatakan ya pantai dan laut kita kotor. Ini menjadi tantangan. Saya waktu bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kita berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia karena ya sudah membangun TPA sanitary di Labuan Bajo. Tetapi persoalannya aksesibilitas menuju ke sana agak sedikit mengalami kesulitan. Termasuk ya jembatan yang menghubungkan antara tempat TPA dengan kota Labuan Bajo itu sangat dibutuhkan. Karena kalau hujan besar, jadi tidak bisa diangkut sampah ke sana. Ini tantangan terkait dengan sampah. Kalau bisa juga sampah-sampah pulau, Pak, karena itu menjadi tantangan. Sehingga diharapkan adanya pengadaan kapal sampah. Dulu ada kapal sampah yang dibantu, tapi ternyata itu peruntukannya sebenarnya untuk danau, bukan untuk laut. Ya, ini harapan baik, kita. Pak, mengingatkan waktunya, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, pengadaan air baku. Ya, pengadaan air baku, promosi pariwisata dan keamanan wisatawan. Ya, kalau terkait dengan keamanan wisatawan, ya kita sudah melaksanakan simulasi safety and security sebagai pilot project di Republik Indonesia. Dan kami sudah melaksanakan ya bekerja sama dengan Excellent Plus Indonesia
melakukan sosialisasi ke setiap industri pariwisata terkait dengan CHSE. Dan juga kami sudah melakukan sosialisasi CHSE di setiap destinasi. Pada prinsipnya Labuan Bajo sudah siap dikunjungi. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Agustinus Rius atas pemaparannya, dan terima kasih Ibu Diana Kusumastuti telah berkenan hadir. Tadi disebutkan narasumber-narasumber sebelumnya terkait dengan infrastruktur, sarana prasarana dan sebagainya, Bu. Ini mungkin terkait erat dengan PUPR, dan mohon berkenan Ibu Dirjen untuk menyampaikan materi terkait dengan pengembangan wisata Labuan Bajo, Bu. Kami persilakan waktu dan tempat Ibu Dirjen. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Mohon maaf, ini tadi barusan selesai juga acara untuk air minum ya, jadi saya terpaksa mundur yang seharusnya di awal. Namun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian, pemerintah ini tentunya mendorong untuk pengembangan konsep kepariwisataan pada destinasi super prioritas ya, atau kawasan strategis pariwisata KSPN Labuan Bajo, yang tentunya harus memperhatikan aspek konservasi dan juga keberlanjutan sosial, budaya, ekologi, dan juga ekonomi. Hal ini tentunya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan saat ini pemerintah fokus pada penataan kawasan dalam hal untuk penguatan transformasi sosial, budaya, dan masyarakat. Kegiatan KSPN, penataan KSPN Labuan Bajo yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini cukup banyak ya. Kalau di total dari sumber daya air itu ada 5 paket, kemudian Bina Marga ada 10 paket ya, Cipta Karya ada 22 paket, dan juga perumahan ada 5 paket, totalnya itu 42 paket ya. Nah, ini kita laksanakan dari tahun 2020 sampai nanti masih ada sampai dengan tahun 2022. Mudah-mudahan 2021 kita nanti juga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, khusus untuk Cipta Karya, kegiatan penataan kawasan yang ada di Labuan Bajo ini meliputi penataan kawasan Puncak Waringin, ya. Puncak Waringin yang kita lakukan saat ini sudah hampir selesai, ya, sebesar 20 miliaran, ya, dan ini juga progresnya 98%, ya. Kemudian penataan kawasan Batu Cermin, ya. Ini juga hampir selesai 96,5%, ya. Ini dari total anggaran 29 miliar. Kemudian juga penataan KSPN kawasan Pantai Marina, ya. Ini di Bukit Pramuka ada zona 1 maupun zona 2 di Labuan Bajo. Itu dari alokasi 81 miliar, progresnya saat ini sudah 17,74%. Kemudian penataan kawasan Pantai Marina, ya. Pantai Marina di Bukit Pramuka, zona 3 dan 5, ini juga dari biaya 200 miliar, kami sudah berproses, ya, fisiknya sudah selesai 11,34%. Kemudian juga untuk penataan kawasan fasilitas penunjang di wisata Pulau Rinca, ya. Pulau Rinca ini juga progresnya 37% dari biaya yang dibutuhkan sebesar 50 miliar. Kemudian juga ada peningkatan kapasitas IPAL. Jadi kami tidak hanya melakukan penataan bangunan-bangunannya saja, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana air limbahnya, instalasi pengolahan air limbah di Labuan Bajo yang saat ini sudah kita lakukan, ya, dengan anggaran 10,85 miliar, ya. Saat ini 36,12% progresnya. Kemudian di samping itu juga kita memperhatikan juga untuk fasilitas pengelolaan sampahnya, ya, sampah termal, yaitu dengan di TPA Warloka. Nah, ini biayanya 42,3 miliar, dan ini fisiknya kami sudah menyelesaikan 44,4%. Kemudian juga selain sampah juga ada juga yang terkait dengan penyediaan
air minumnya, yaitu ada penyediaan IPA, instalasi pengolah air, itu sebanyak 2, masing-masing 50 liter per detik, ya, di YMC. Ya, ini juga sudah kita mulai dengan biaya 95 miliar, saat ini progresnya 7,27%. Ya. Kemudian juga ada pembangunan reservoir, ya, reservoir yang ada di Pulau Rinca. Ya, reservoir ini juga untuk menampung air. Ketika nanti tidak ada air di sana, kita sudah punya tampungan sebanyak kapasitasnya 50 meter kubik. Ya, di sini alokasinya sebesar 2 miliar. Ya, kita sudah menyelesaikan 99,12%. Nah, hal-hal ini tentunya kita harapkan bisa mendorong untuk pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain paket-paket tersebut, kami juga masih ada paket-paket kegiatan KSPN yang di Labuan Bajo yang masih dalam proses pelelangan, yaitu untuk penataan landscape KSPN Labuan Bajo, kemudian juga di sini ada di beberapa jalan, ya, ruas jalan. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan untuk pembangunan sampah, untuk proses termal, optimalisasi IPA dan sebagainya, ya. Dan juga untuk sistem penyediaan air minumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, ya, mudah-mudahan apa yang kita bangun di sana kita tidak hanya membangun berdasarkan dari perencanaan yang tidak melibatkan masalah, tidak memperhatikan masalah lingkungan. Kami sangat memperhatikan untuk masalah-masalah lingkungan, sehingga apa yang kita harapkan bangun di sana ini juga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang ada di sana. Dan penataan kawasan di Pulau Komodo pun juga dilakukan sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku untuk menjaga kelestarian dari habitat komodo yang ada di sana. Dan usaha penyediaan sarana wisata alam di kawasan konservasi yang kami sebutkan tadi, ini tentunya juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar Taman Nasional. Ini merupakan sebagai multiplier effect, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, pembangunan prasarana ini nanti juga mungkin hanya diperbolehkan untuk pada ruang usaha ini nanti untuk di Komodo maupun di ruang usaha yang ada di Komodo itu mungkin kita batasin sehingga tidak semuanya. Dan berdasarkan dari hasil analisa di lapangan, mungkin penataan sarana prasarana ini pun nanti dilakukan di Pulau Rinca itu juga akan berdampak baik bagi ekosistem dan juga tentunya kita harus meminimalisir, ya, singgungan antara wisatawan dengan satwa. Ini juga sangat benar-benar kita perhatikan agar nanti satwa yang di sana juga tidak terganggu. Kemudian juga kita juga harus ada sarana edukasinya, ya, juga untuk peningkatan keamanan, kenyamanan bagi wisata. Ini juga sangat penting, terutama juga kita harus memperhatikan penyandang disabilitas dan juga usia dini. Nah, ini juga perlu kita perhatikan pengaturan jalur trekkingnya untuk mengembalikan dari fungsi alam, ya, habitatnya, mungkin juga mengurangi dampak. Izin mengingatkan waktu, Ibu Dirjen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hal-hal tersebut mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dirjen dan Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi atau penyampaian informasi pada siang sore hari ini, dan kita memasuki sesi berikutnya adalah tanya jawab dengan media. Telah masuk beberapa pertanyaan kepada kami terkait dengan pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Yang pertama mungkin ada kaitannya terkait dengan pertanyaan dari media Indonesia dan CNBC. Di tengah PPKM mikro ini apakah masih optimis mendatangkan wisatawan? Dan yang kedua, dalam pengembangan DPSP, apakah ada strategi khusus untuk menggenjot wisatawan dalam masa pandemi atau pasca pandemi?
Ini mohon izin kepada para narasumber untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ya, boleh saya respons? Halo, mungkin Pak Rustam. dari Saya respons. Pak Frans, silakan Pak Frans. Ya. Baik, yang pertama terima kasih ini karena bagian dari interaksi kita dengan teman-teman media. Jadi pariwisata ini bisnis kepercayaan. Jadi artinya di tengah situasi yang demikian kita harus memahami bahwa betul kita terpuruk karena industri tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi yang kita perlukan hari ini adalah kita level of confidence dengan optimisme harapan bahwa upaya-upaya untuk kebangkitan pariwisata ini pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Tentu dengan prasyarat, dengan kondisi-kondisi tertentu. Katakan sekarang kita dalam percepatan vaksinasi, penerapan CHSE, itu adalah sebenarnya upaya-upaya yang membangun lingkungan strategis kita supaya lebih kondusif. Sehingga magnitude pariwisata yang diukur dengan apakah nanti ada pertumbuhan atau perkembangan wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara, saya harus katakan dengan jelas ya. Tapi tentu tidak akan sedrastis seperti pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Jadi saya kira itu yang perlu kami garis bawahi. Jadi untuk Labuan Bajo dan Flores sebagai destinasi super prioritas maupun juga 4 destinasi super prioritas yang lain, juga destinasi-destinasi Indonesia yang sekarang ini saya kira juga sudah menjadi barometer kita, ya, misalnya Bali, Kepri, Yogyakarta, Banyuwangi, Bandung, Jakarta, itu sebetulnya sedang menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk kita benar-benar perkuat kualitas pariwisata kita. Nah, yang tentu terkait dengan badan otorita, untuk Labuan Bajo ya, kami sudah dengan konsisten ingin memastikan bahwa badan otorita Labuan Bajo Flores yang hadir sejak 2018 yang lalu berkoordinasi ya dengan teman-teman kita di daerah, di situ Dinas Pariwisata Kabupaten, Provinsi, dan juga Taman Nasional, sehingga kita bisa mengakselerasi dan kesiapan kita untuk menyambut dan menggerakkan terutama wisatawan domestik. Saya kira hari-hari ini ada juga banyak catatan, mungkin nanti ada data yang lebih konkret, tapi saya kira pergerakan wisatawan Nusantara sudah mulai menggeliat, ya, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itu catatan saya untuk pertanyaan. Kalau strategi khusus ya, kita mendorong yang domestik, itu satu, penerapan CHSE, dan juga memastikan konsistensi kita untuk arah baru pengembangan pariwisata di Labuan Bajo Flores maupun destinasi-destinasi kita di Indonesia. Misalnya apa? Sekarang kecenderungan untuk pilihan yang nature based, yang sport tourism, adventure, atau marine, bahari. Ya, tentu ini adalah bagian-bagian dari cara kita untuk memastikan bahwa pengalaman wisata, pengalaman holistik itu benar-benar bisa menjadi kekuatan atau sense of place dari daerah-daerah yang kita akan kembangkan. Tapi kita tentu harus bekerja bersama-sama. Terima kasih Pak Rustam. Mungkin kalau saya bisa tambahkan apa yang disampaikan Pak Frans Teguh. Jadi pertanyaannya mengenai G20, kegiatannya bukan pada 2023 tapi 2022. Jadi pemerintah sudah memutuskan bahwa G20 akan diselenggarakan pada 2022 dan KTT ASEAN pada 2003. Kedua, mengenai apa kegiatan dari G20, apa yang capai target. Jadi rencana pemerintah, tema besar yang akan diusung adalah mengenai resiliensi ekonomi dan solidaritas antar negara. Itu tema utama yang akan diusung pada KTT G20 yang akan dilakukan pada tahun depan.
Dan kedua, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Frans mengenai strategi khusus genjot wisatawan. Nah, ini setelah ada gerakan Bangga Buat Indonesia untuk membeli produk-produk kreatif dari pengusaha-pengusaha kecil atau artisanal, maka kita bersama-sama dengan Kemenparekraf dan semua kementerian terkait sedang mempersiapkan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia aja. Jadi untuk mendorong kegiatan untuk meningkatkan demand pada produk wisata di dalam negeri, dan ada pertanyaan mengenai PPKM mikro. Saya kira itu PPKM mikro, kita semua di pemerintah selalu patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 bahwa ketika ada PPKM akan kita mengurangi kegiatan. Namun terlepas dari itu semua, kegiatan pariwisata selalu memperhatikan aspek protokol kesehatan, dan kedua juga kita harus menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan juga perekonomian nasional, karena dua-duanya two sides of the same coin. Pertanyaan mungkin pertanyaan yang kita perlu bahas bersama-sama adalah bagaimana kita bisa pada kuartal ini dan kuartal ke depan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi. Jadi salah satu yang mendrag down pertumbuhan ekonomi kita adalah pariwisata. Nah, ini salah satu yang kita gerakkan adalah Bangga Berwisata di Indonesia, dan pada kemarin pada saat rapat dengan Pak Menteri Pariwisata dan beberapa menteri lainnya, Bu Diana, Pak Frans, bahwa kita melihat bahwa domestik kita pada saat sebelum pandemi banyak yang keluar negeri dengan nilai value lebih dari 10 miliar dolar. Nah, sekarang sedang dikembangkan bagaimana 10 miliar dolar yang biasanya dikeluarkan di luar negeri oleh wisatawan Indonesia didorong untuk tetap di dalam domestik kita. Jadi itu mungkin yang bisa kami tambahkan Pak Rustam dan Pak Frans dan Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Odo dan Pak Frans atas penjelasannya. Menyambung ke silakan Pak Agustinus mau menambahkan? Ya, sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Frans dan Pak Odo. Dari data kunjungan yang kami dapat di tahun 2020 itu jumlah kunjungan 44.543 kunjungan. Itu sangat menurun cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019 pada posisi 254.171 kunjungan atau penurunan kurang lebih 83%. Tetapi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo dengan seluruh stakeholder ya bahu membangun pariwisata ini secara baik dengan pendekatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Frans, yaitu penerapan CHSE baik di seluruh industri pariwisata maupun di setiap destinasi secara baik. Yang kedua, kami sementara menyusun kalender event untuk tahun 2021 bersama Flores Today. Ya. Kita sangat berharap bahwa target kita adalah pasar wisatawan Nusantara, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kami sangat optimis, ya, Labuan Bajo akan menjadi hub baru pariwisata Indonesia. Terima kasih Pak Rustam. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Ini menyambung pertanyaan berikutnya dari Indonesia Mandiri. Mempertanyakan bagaimana efek domino kemajuan parekraf. Jadi bagaimana mekanisme distribusi pemberdayaan untuk kabupaten lain di NTT agar terkena efek domino kemajuan parekraf dan pemberdayaan SDM-nya. Mohon tanggapannya Bapak Ibu narasumber. Ya, mungkin Pak Wayan, silakan ya, Pak Wayan. Ya, sebagai informasi saat ini hub pariwisata di NTT 2, Labuan Bajo dan Kota Kupang. Dengan peningkatan kualitas hub Labuan Bajo, tentu dia akan menjadi beranda depan. Jadi pada saat wisatawan datang ke Nusa Tenggara Timur lewat Labuan Bajo, tentu akan mendapat kesan yang baik. Jadi mendapatkan penilaian yang luar biasa tentang pariwisata Labuan Bajo, tetapi juga di dalamnya ada pariwisata Nusa Tenggara Timur.
kerangka kerja pembangunan pariwisata dilakukan di Nusa Tenggara itu pendekatannya adalah ring of beauty, Pak Rustam. Artinya apa? Kedua hub pariwisata yaitu Labuan Bajo dan Kota Kupang, bagaimana disiapkan sistem transportasi layanan yang lebih berkualitas seperti itu. Jadi artinya seperti perkembangan Labuan Bajo, bagaimana link Labuan Bajo kita dorong juga memberikan support kepada pariwisata di Sumba. Itu sedang didorong. Jadi terakhir dengan diskusi dengan Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif sedang didorong bagaimana transportasi yang menjadi handicap dalam pergerakan arus pariwisata yang masuk kedua hub ini akan dimudahkan. Tentu berikutnya yang paling penting adalah dengan meningkatnya, dengan adanya hub ekrab di Labuan Bajo yang akan mengembangkan inovasi-inovasi dan juga perkembangan pusat-pusat pendidikan kepariwisataan, tentu akan lebih menonjol nanti di Labuan Bajo, tentu secara tidak langsung akan memberi efek kepada bagaimana pengembangan kepariwisataan yang lain dengan dukungan tadi promosi yang dilakukan di Labuan Bajo, pelatihan dilakukan di Labuan Bajo, dan juga pengembangan kerjasama kembangunan pariwisata yang lain. Sekali lagi, ini sangat memang kami sudah provinsi mendesain Pak Rustam dan juga mungkin para wartawan yang kemudian menanyakan, artinya pendekatan kita adalah pembangunan pariwisata ring of beauty. Jadi dengan dua hub tadi, dan memang dia dibangun dalam satu pembangunan pariwisata sejarah Terputus, Bapak. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan Pak Wayan? Baik, dari saya mungkin Pak Rustam. Silakan Pak Agustinus. Baik, berdasarkan hasil exit survei kami, ya, wisatawan yang datang ke Flores 93%-nya adalah melalui Labuan Bajo. 1%-nya di Bejawa dan 6%-nya di Maumere. Dari exit survei kita juga, para wisatawan sangat mengharapkan aksesibilitas, baik udara dan laut itu harus diperkuat secara baik. Kita sangat berharap Pak, ya, Labuan Bajo menjadi akhir dari seluruh proses perjalanan mereka. Kita berharap pintu masuk mereka bukan lagi di Labuan Bajo, tetapi kalau bisa di Flores Timur atau Maumere menjadi pintu masuk, sehingga mereka berakhir perjalanannya ke Labuan Bajo. Itu harapan mereka, memang aksesibilitas udara dan laut ini harus diperkuat secara baik Pak Rustam. Itu dari hasil survei yang kami miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Tadi menyinggung akses ya, dan di sini ada Ibu Dirjen, dan ini juga menyambung pertanyaan dari CNBC dan Media Indonesia. Bagaimana pengembangan pelabuhan di Labuan Bajo seperti apa? Dan sejauh ini progresnya pengembangan di Labuan Bajo seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Dirjen. Baik, terima kasih pembawa acara. Sebenarnya tadi yang di awal kami sebenarnya sudah menyampaikan ya bahwa kegiatan penataan KSPN Labuan Bajo ini sampai dengan status 19 Februari ini beberapa sudah hampir mencapai selesai ya. Seperti Puncak Waringin itu sudah 95% dan juga penataan Gua Batu Cermin itu sudah lebih dari 90%. Mungkin sebentar lagi selesai. Kemudian waterfront Labuan Bajo itu progresnya tadi saya sampaikan 17,74% ya. Nah, kemudian juga penataan Loh Buaya Pulau Rinca itu juga progresnya 37%. Kemudian dermaga dan juga pengamanan pantai itu progresnya 68,50%. Nah, ini yang mudah-mudahan penataan kawasan ini segera bisa kita manfaatkan ya. Dan di samping itu tadi saya juga sampaikan juga bukan hanya untuk penataan kawasannya, tapi kami melengkapi agar pelaksanaan ini juga tentunya berkelanjutan ya, karena harus butuh air,
butuh untuk sampahnya, butuh untuk limbahnya gitu ya. Kemudian juga ada peningkatan jalannya ya, kayak IPAL tadi sudah 36,12%, SPAM yang ada di Baimase itu juga sudah kita mulai walaupun masih 7,27%. Kemudian juga reservoir ya itu juga sudah 99 ya, setidaknya kita sudah punya cadangan airnya. Kemudian jalan, penataan trotoar dan juga drainase di Jalan Soekarno-Hatta itu juga dan Jalan Soekarno-Hatta bawah itu juga progresnya sudah 100%. Mungkin sudah bisa dinikmati ya. Gambar-gambarnya tadi juga sudah ini ada ya. Kemudian juga penyediaan air tanah ini sangat penting karena NTT ini adalah sulit air, itu juga sudah 100% Bapak. Ya, ini mudah-mudahan di tahun 2021 kita bisa menyelesaikan, tapi ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti akan mencapai di tahun 2022. Mungkin itu Bapak untuk pengembangan di Labuan Batu. Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya ini Ibu, atau nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Apakah akan dibangun juga pelabuhan untuk kapal pesiar dan yacht seperti di Benoa? Dan apakah update rencana pengembangan Bandara Komodo oleh konsorsium Kardik? Kami persilakan Bapak Ibu. Kalau untuk pelabuhan itu sepertinya bukan ininya PUPR ya. Tadi PUPR adalah kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi. Namun untuk fasilitas-fasilitas itu mungkin nanti dari kementerian lain ya. Kami tidak melakukan pembangunan yang ada di sana. Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Karena waktu terbatas, mungkin satu lagi pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber dari detik.com. Ini ada 3 pertanyaan, kalau saya sarikan terkait masalah toilet. Bahwa Pak Menko Kemaritiman dan Investasi minggu lalu menunjuk penyedia toilet asal Swiss, Mr. Lo, untuk kelola toilet di Danau Toba. Boleh dijelaskan rinci mengenai alasan penunjukannya dan skemanya seperti apa? Dan habiskan dana berapa atau baru wacana saja? Kemudian masih terkait dengan toilet, apakah di dalam negeri sumber dayanya kurang baik mengelola toilet sehingga harus menunjuk penyedia dari luar negeri? Dan apakah sudah koordinasi dengan Satgas Toilet Nasional dari Kemenparekraf soal penunjukan ini? Kemudian yang terakhir terkait dengan toilet pula, lalu apakah Mr. Lo ini akan ditunjuk juga untuk kelola toilet di Labuan Bajo? Sejauh ini fasilitas toilet di Labuan Bajo seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ses atas waktunya, Ibu Diana. Jadi mungkin lihat konteks pertanyaan dan alasan Pak Menko menyampaikan hal tersebut. Pertama adalah pada saat rapat, seingat kami pada Februari 2020, tim Kemenko Marves dengan Kemenparekraf melakukan kunjungan ke 39 titik di Danau Toba, titik itu spot-spot tourism. Nah, salah satu hal yang kita perhatikan dan itu ada foto-fotonya adalah toilet-toilet umum itu sangat, kalau saya bilang sangat tidak manusiawi. Ada warga yang tinggal di situ, ada yang tidak ada airnya, ada yang atapnya tidak ada yang pintunya hilang. Nah, dari pertemuan tersebut kemudian kita melakukan pertemuan teknis Kemenko, Kemenparekraf dan juga Pertamina dalam pertemuan tersebut pada bulan Maret April tahun lalu Pertamina menyepakati untuk memfasilitasi pembangunan 10 toilet umum di Toba itu sebagai percontohan. Jadi harapannya toilet umum ini akan menjadi titik balik dari situasi sebelumnya, itu membangun destinasi pariwisata berkualitas. Dan kedua, kira teman-teman juga perlu melihat pada Travel and Tourism Competitive Index. Nah, salah satu yang paling rendah yang diperoleh Indonesia adalah kualitas WC umumnya. Itu yang salah satu nilainya di bawah 4, dan itu jauh di bawah seperti negara Malaysia, Thailand atau Vietnam. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, terkait dengan Mr. Lo, istilah yang tepat mungkin bukan ditunjuk, tapi diajak untuk berinvestasi di
di Toba. Ya, jadi tidak ada istilah menunjuk, tapi lebih tepat adalah mengajak mereka untuk berpartisipasi. Nah, pertanyaannya kenapa Mr. Lu? Tentu saja kita semua terbuka untuk mendorong perbaikan sarana prasarana terkait toilet umum yang juga dilakukan oleh teman-teman dari PUPR, dari tempat Ibu Dirjen Cipta Karya dan juga dari tempatnya Kemenparekraf Pak Hari. Dan kenapa ada Mr. Lu atau perusahaan semua kita terbuka, kebetulan saja ada Mr. Lu, dia memiliki standar tertentu, mari kita gunakan standar yang terbaik sehingga wisatawan domestik atau internasional pada saat melakukan kunjungan ke spot-spot ini paling tidak memperoleh pelayanan yang prima, sama seperti jika kita kalau melakukan kunjungan ke mal-mal ada standar-standar tertentu yang kita peroleh. Harapannya hal tersebut juga diperoleh ketika kita katakan ke Loh Buaya atau ke spot-spot di Labuan Bajo. Jadi lihatnya lebih pada upaya kita untuk meningkatkan kompetitif indeks kita. Kedua adalah dalam memberikan pelayanan yang paling terbaik bagi wisatawan, terlepas itu dari domestik atau internasional. Dan ketika kita hidup dalam suatu tatanan internasional antar negara, tentu saja kita tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada yang lebih baik di luar Indonesia yang kita bisa contoh dan kemudian replikasi. Itu aja mungkin masukan kami terhadap toilet ini. Mengenai Satgas ini terakhir mengenai Satgas yang dibentuk oleh Kemenparekraf, terima kasih kepada Pak Menparekraf yang telah menindaklanjuti arahan Pak Menko untuk fokus pada hal-hal kecil termasuk toilet. Sehingga kalau Pak Rustam atau Bu Diana atau Pak Agustinus melakukan kunjungan ke daerah-daerah wisata, paling tidak toiletnya itu bukan membuat kita pingsan atau trauma seumur hidup, paling tidak ada sesuatu yang bagus, karena itu kan sangat basic ya, sangat basic. Jadi ini yang ingin kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Rustam. Menarik. Baik, boleh kasih. Saya menambahkan, Bapak? Silakan, usulan Ibu Dirjen, silakan. Terkait dengan masalah toilet ini memang sangat banyak sekali kaitannya dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya, kalau kita kemana-mana memang harusnya toilet itu bersih ya. Kalau toiletnya tidak bersih, mungkin kita juga mau ke sana lagi, sudah nggak mau lagi. Di sana jorok toiletnya, udah gitu bau pesing lagi. Bagaimana kita akan mendatangkan turis-turis tersebut bila kita juga sulit untuk mendapatkan tempat-tempat toilet, padahal di mana-mana itu harusnya kita menyediakan toilet. Nah, untuk menyediakan toilet tentunya juga harus ada kriteria-kriterianya. Kalau kita tadi Pak Odo juga sudah menyampaikan toilet yang bagus tentunya akan membantu kita kenyamanan ketika kita berwisata. Ini sangat penting sekali. Sehingga kalau nggak ada airnya, kemudian juga drainasenya nggak jalan, limbahnya pun juga nggak berjalan dengan baik, ini akan menjadi tugas dari PUPR ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Namun pengelolaannya adalah pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah daerah harusnya mengelola dengan baik operasional pemeliharaan terhadap toilet tadi. Nah, ternyata sampai dengan saat ini kita dapatkan beberapa daerah wisata toiletnya pun juga tidak ada yang merawat, ya, sehingga baunya pesing. Kemudian juga ini kita akan males untuk datang dan ke toilet tadi, sehingga kalau kita ada tawaran-tawaran yang baik ya silahkan saja, tapi ini tidak nanti diserahkan ke mereka, tapi untuk mengajari kita untuk melakukan pengelolaan terhadap toilet-toilet tersebut, sehingga kita nanti juga bisa belajar, bisa mendapatkan kalau toilet yang bersih itu seperti apa, jadi hidup bersih itu seperti apa, apalagi di era pandemi seperti ini, bahwa kita harus cuci tangan, kemudian juga jaga jarak, kemudian pakai masker. Nah, ini pun juga harus bisa diterapkan untuk hidup bersih ya, airnya ada, kemudian alirannya juga baik. Itu mungkin kita juga perlu contoh. Nah, kalau daerah mau ya monggo saja, tapi kalau yang penting kriterianya bisa dipenuhi untuk suatu destinasi wisata yang bersifat nasional, bahkan ini internasional. Mungkin itu ya, ini yang perlu kita tuangkan ya, kita terapkan di kawasan-kawasan wisata yang nantinya sudah lebih bagus. Tapi kalau toiletnya jadi jelek, kita mungkin nanti tidak akan datang untuk kedua kalinya. Itu yang kita tidak harapkan. Kasih.
Baik, terima kasih Ibu Diana dan Pak Adro atas penjelasan yang sangat konkret karena ini hal kecil namanya toilet tetapi sangat vital dalam kenyamanan di destinasi pariwisata, apalagi super prioritas gitu. Banyak sekali pertanyaan yang masuk pada kami, namun kita memberikan satu kali lagi pertanyaan khusus kepada Bapak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK Bapak Wiratno. Pertanyaannya Bapak bahwa bagaimana rencana pemerintah terhadap Pulau Muang yang akan masuk dalam rute destinasi pelancongan bagi tamu G20. Pulau ini merupakan zona inti Taman Nasional. Apakah benar ada rencana untuk mengeluarkan pulau itu dari Taman Nasional? Bagaimana menjaga habitat kakatua jambul kuning di Pulau Muang di tengah pembangunan TPSP, Pak? Mohon izin, kami persilakan Pak Wiratno. Baik, Pulau Muang itu zona rimba, jadi bisa dikunjungi secara terbatas. Sebetulnya itu bisa untuk bird watching ya, itu pusat habitat kakatua kecil jambul kuning yang paling penting dan justru itu menjadi atraksi wisata. Saat ini juga sudah ada yang berkunjung, sehingga nanti ada guided tour di situ. Kalau G20 ya, nanti boleh, tapi tidak ada surplus, tapi hanya kunjungan temporer untuk melihat di zona rimba itu secara terbatas boleh. Yang kedua, tentang zonasi, tadi tidak ada perubahan zonasi dari Pulau Muang dan Pulau Rohbong. Ada 142 pulau sebetulnya, dan itu menjadi pengawasan kita bersama, terutama Balai Taman Nasional dan kita di Jakarta, untuk pulau-pulau itu tetap pada kondisi alami, dan justru daya tariknya sebetulnya di situ. Daya tariknya pada natur tourism itu, yang disebut sebagai nature healing sekarang, dan itu nilainya mahal sekali. Ya. Saya kira penjelasan saya itu kepada awak media dan teman-teman semua status Pulau Rohbong dan Muang. Terima kasih Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Dirjen yang terhormat, dan kita waktu juga yang akhirnya membatasi kita untuk melanjutkan sesi tanya jawab dan konferensi pers virtual ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan awak media yang hadir, serta Bapak Ibu narasumber yang berkenan hadir, serta memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk media yang bisa secara clear bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kita semua berharap tentunya destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo ini menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan sosial budaya, ekologi, dan mempunyai multiplier efek khususnya bagi masyarakat setempat maupun bagi bangsa dan negara Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan hal-hal yang tidak berkenan, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat berakhir pekan. Selamat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu hari ini. Dilaporkan nota dinasnya Pak Ibu, perkembangan ini sama PPT saya nanti di peringatan. Saya konsepkan.